この座を奪いに来たんだね。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 30. Pada video sebelumnya muncul monster aneh bernama Kazenbo yang mengejutkan semua orang. Monster api tersebut berencana membakar seisi kastil. Lalu bagaimana kelanjutannya, dan bagaimana akhir dari pertarungan yang lain? Mari kita bahas lebih jauh dalam video kali ini. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 30 versi Efek Anime. Cerita berlanjut pada pertarungan dari Law dan Kid melawan Big Mom. Setelah terbebas dari belenggu boneka jerami, Kid sekarang bisa bertarung dengan lebih leluasa. Kombinasi serangan dari Law dan Kid rupanya belum mampu melukai Big Mom. Setelah beberapa saat, Big Mom rupanya mulai kesal dengan mereka berdua. Baik Big Mom, Kid dan juga Law berencana bertarung dengan lebih serius. Kid juga meminta bantuan pada Law untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Lalu Kid mengeluarkan jurus yang cukup epik, di mana dia seolah membuat senjata berukuran besar. Scene berpindah pada sudut dari Orochi. Dia yang tahu lokasi senjata peledak berada di gudang bawah berencana meledakkan semuanya. Dia menyuruh monster buatan Kanjuro yaitu Kazenbo untuk segera meledakkannya. Lalu dia berencana melarikan diri setelah itu. Kembali lagi pada pertarungan dari Kid dan Big Mom. Di sana Big Mom melancarkan serangan yang cukup besar. Serangan tersebut membuat Kid terlempar cukup jauh. Di bawah juga rupanya ada Yamato yang sudah sampai di dalam kastil. Melihat Kid dan Law melawan Big Mom, Yamato cukup terkejut dengan kekuatan mereka. Kemudian Law yang berada di atas berniat mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membantu Kid. Di sini kita diperlihatkan kepintaran dari Law. Sadar tusukan pedang biasa tidak bisa menembus tubuh Big Mom, dia menggabungkannya dengan Chrome. Hasilnya Law menyerang organ dalam dari Big Mom secara langsung. Di saat itu juga Kid mengeluarkan serangannya. Dia menjadikan tubuh Big Mom sebagai pusat dari medan magnet. Oleh karenanya semua besi yang ada di sana mengarah pada Big Mom. Perpaduan dari jurus Law dan Kid berhasil mengenai Big Mom dengan telak. Tapi tak disangka Big Mom ternyata masih bisa bangkit dari serangan tersebut. Dia pun saat ini sedang dalam keadaan marah besar. Big Mom yang marah juga mengambil banyak jiwa untuk dimasukkan ke dalam senjatanya. Dia juga menggunakan 1 tahun usianya untuk membuat dirinya semakin kuat. Kemudian Big Mom berubah menjadi semakin besar. Hal tersebut jelas membuat Law dan Kid jadi tersudut. Berkat serangan sebelumnya, Big Mom akhirnya mengakui kekuatan dari Law dan Kid. Cerita kini berpindah pada Drake dan Apu. Apu kembali menjelaskan rencananya pada Drake. Dia berniat mengalahkan Kaido bersama para raksasa setelah Luffy dikalahkan oleh Kaido. Pasalnya pada saat itu kekuatan Kaido pasti akan melemah. Setelah negosiasi yang cukup panjang, Drake akhirnya memberikan jawaban, di mana jawaban tersebut adalah bertarung dan langsung menyerang Apu. Mengetahuinya Apu cukup terkejut, tapi dia juga tentu saja melakukan perlawanan. Di tengah pertarungan tiba-tiba muncul Yamato yang baru saja menghancurkan pintu. Yamato yang bingung lalu bertanya apa yang mereka lakukan di tempat tersebut. Apu yang menyadari Yamato adalah musuh Kaido berniat membujuk Yamato untuk bergabung ke pihaknya. Tapi Yamato tidak menghiraukan hal tersebut. Dia pun langsung pergi setelah menabrak Drake. Secara mengejutkan, Fuga ternyata kenal dengan Yamato secara baik. Fuga juga langsung meninggalkan Apu dan bergabung dengan Yamato. Menyadari hal tersebut, Apu lalu berniat membawa kembali Fuga. Dan Drake juga mengejar Apu bersama mereka. Scene berpindah pada sisi dari Robin dan Brook. Di sana mereka melarikan diri dari Spizero berkat pengorbanan dari suku Ming. Robin dan Brook yang menyadari pasukan pemerintah ada di Wano mengira jika situasi akan semakin menyulitkan mereka. Lalu di sisi lain terdengar teriakan seorang wanita, tapi Sanji rupanya secara tidak sengaja melukai wanita tersebut. Wanita itu lalu melarikan diri dari Sanji. Sanji yang mengejarnya masih tidak menyangka kalau dia melukai seorang wanita. Sanji juga tidak mau dirinya menjadi seperti saudaranya yang tidak memiliki perasaan. Queen yang berdiri di depannya malah meminta Sanji segera menggunakan kostum Jarma.
Setelah merenung cukup lama, akhirnya Sanji memutuskan tidak memerlukan kostum tersebut. Alasannya karena Sanji tidak mau menjadi prajurit Jarma. Dia juga tidak mau mengkhianati Luffy lagi. これ以上はなしだ。 Sedangkan di pertarungan Zoro, dia mendapat panggilan Dendenmushi dari Sanji. Sanji lalu berkata mereka akan mengalahkan bajak laut binatang buas. Lalu Sanji juga mengatakan hal yang mengejutkan, di mana dia meminta Zoro untuk membunuhnya jika Sanji kehilangan jati dirinya. Zoro juga setuju untuk melakukan hal tersebut. Zoro lalu meminta Sanji untuk tidak mati terlebih dulu. Kemudian Sanji menyerang Queen dengan kecepatan yang sangat luar biasa. ただでさえ燃え上がってんだ。 Kembali pada pertarungan antara Big Mom melawan Law dan Kid. Big Mom yang marah melancarkan berbagai serangan kuat bersama para senjatanya. Serangan demi serangan membuat Law dan Kid semakin terdesak. Lalu pada sudut yang lain, monster api dari Kenjiro terus bergerak ke arah gudang persenjataan. Di saat bersamaan, Yamato dan yang lain juga bergerak ke arah yang sama. Pada saat tersebut, Robin dan Brook tiba-tiba terjatuh ke rambut dari Fuga. Kemudian muncul sang monster api dan juga anggota CP0 dari arah yang sama. Monster api tersebut juga melahap anggota CP0. Melihat munculnya monster api misterius membuat semuanya sangat terkejut. Scene berpindah pada ruang harta di dalam kubah. Di sana Orochi nampak menikmati rencana yang sedang dia jalankan. Dia juga menganggap kalau dirinya sudah semakin dekat dengan kemenangan. Pada situasi tersebut, tiba-tiba muncul suara petikan musik yang misterius. Orochi nampak terkejut saat melihat sosok tersebut. Sedangkan di tempat lain, Zoro mendapatkan serangan yang sangat cepat dari King. Dengan wujud Pteranodon, gaya bertarung dari King mirip dengan dinosaurus zaman kuno tersebut. Zoro harus segera menyerang King sebelum dirinya kehabisan tenaga. Oleh karenanya, dia terus mencari kelemahan dari King, termasuk mengenai api yang menyala di punggungnya. Lalu Zoro mengeluarkan jurus Santoryu Kokujo Otatsumaki. Dengan serangan epik tersebut, rupanya tidak berpengaruh apapun pada tubuh keras dari King. King lalu menyerang Zoro menggunakan pedangnya. Sambil bertarung, Zoro melihat keanehan pada tubuh dari King, di mana King terlihat belum pernah terbang menggunakan sayap di tubuhnya. Zoro juga mulai curiga dengan api di punggungnya yang terus menyala. Awalnya dia mengira api itu adalah bagian dari buah iblis dari King, tapi ternyata dugaannya salah. Zoro bingung sebenarnya King berasal dari ras mana. Pasalnya King nampak bukan seperti manusia ikan atau juga raksasa. Seketika King melancarkan serangan yang membuat Zoro terlempar cukup jauh. Di sana Zoro juga mulai terkapar karena mulai mengalami kelelahan. Saat kondisi genting, tiba-tiba muncul suara dari shamisen, yaitu alat musik tradisional yang punya 3 senar. Seketika pedang Enma bereaksi mendengar suara tersebut. Energi tubuh Zoro lalu seakan tersedot ke dalam pedang Enma. Di sisi lain, ternyata suara musik tadi berasal dari sosok Komurasaki. Orochi yang melihatnya terkejut bukan main. Bagaimana tidak, padahal Komurasaki sebelumnya sudah tewas di depan matanya. Dia yang senang sekaligus terharu seolah tak percaya jika Komurasaki masih hidup. Lalu apakah sosok tersebut benar Komurasaki? Mari kita bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 30 yang sudah berhasil kami rangkum. Pertarungan sudah memasuki puncaknya, dan kita tinggal menunggu gebrakan serangan epik dari masing-masing kubu topi jerami. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.